Shalom jemaat yang terkasih. Sebelum kita memulai ibadah kita di pagi hari ini, mari sejenak kita renungkan segala kebaikan Tuhan dan pemeliharaan Tuhan dalam hidup kita, terlebih dalam kondisi pandemi yang saat ini kita alami. Puji Tuhan, oleh karena kasih-Nya, kita masih dapat beribadah di ibadah Pentakosta ini dari tempat kita masing-masing. Kita semua percaya bahwa Tuhan selalu beserta kita dan selalu menguatkan kita dari tempat kita berada. Mari kita masuk ke ibadat ini, kita masuk hadirat Tuhan dengan segala kerendahan hati kita, dan kiranya Tuhan jamah hati kita masing-masing. Mari kita nyanyikan bersama-sama. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu. Yesus Tuhan ditinggikan. Yesus Tuhan ditinggikan, dimuliakan dan naik ke surga. Dia berikan Roh Kudus-Nya, menguatkan dan menolong selalu. Sungguh ku rindu bersekutu denganmu selamanya. Allah Roh Kudus, jamah hatiku dengan urapanmu. Rindu selalu dekat denganmu, tinggal di hadiratmu, tinggal di hadiratmu. Mari jemaat kita tundukkan kepala kita berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa, terima kasih atas kasih setiamu dan anugerahmu dalam kehidupan setiap kami. Saat ini kami datang di hadirat-Mu, membawa ucapan syukur kami atas anugerah dan kesempatan yang masih Engkau berikan, sehingga kami dapat beribadah di rumah kami masing-masing. Sebentar kami akan memulai ibadah kami ya Tuhan, sertai jalannya ibadah kami dari awal hingga akhirnya. Sertai juga bagi jemaat yang saat ini beribadah di rumah, agar dapat mempersiapkan hati dengan baik. Terima kasih ya Tuhan, inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Mari jemaat diundang untuk bangkit berdiri. Mari kita memuliakan Allah Tritunggal kita, Dia yang layak untuk dipuji dan disembah. Muliakanlah Allah Bapa. Muliakan
selamanya. Muliakan Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, puji Dia kini dan selamanya. Kemuliaan selamanya dalam surga bergema. Hormat dan syukur dan kuasa diberi ciptaannya. Haleluya, puji Dia Raja Agung semesta. Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, marilah kita memulai ibadah ini dengan sebuah keyakinan bahwa pertolongan kita adalah dalam nama Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan kita Yesus Kristus menyertai saudara sekalian. Dan menyertai saudara juga. Yohanes 14 ayat 15 sampai 16 berkata, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Aku akan minta kepada Bapa, dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya dalam dunia yang tidak menentu, masa-masa COVID yang belum selesai, perekonomian yang semakin sulit, dan badai laut kehidupan yang terus menerjang. Kita butuh Tuhan yang memberi kekuatan. Bapak, Ibu, Tuhan menjanjikan hidup dalam sukacitanya. Tentu, banyak orang berpikir bahwa sukacita itu diidentikan dengan materi saja. Tapi yang justru yang Tuhan berikan ialah sukacita surgawi. Aliran kehidupan yang dari Roh Kudus, yaitu penghiburan dan kekuatan untuk bertahan dalam masa-masa sulit. Kebersamaan, rasa damai dan lega. Itulah roh penghibur yang meredakan ombak kehidupan. Seperti lagu dalam NKB 106, hidup dalam sukacitanya. Hidup dalam sukacita, limpah ruah dan penuh. Roh penghibur sudah datang, tinggal dalam hatiku. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda. Hidup baru, kesenangan sudah diberikannya. Keraguan, kesedihan pun dihapus olehnya. Sungguh indahlah, sungguh ajaiblah, dan hatiku pun lega. Dalam badai laut damai diberi, nanti ombak kan reda.
diberi kesempatan untuk datang di hadapan Tuhan dan mengakui segala dosa yang sudah kita perbuat. Bapak, kami datang kepadamu. Kami tahu Engkau mengenal kami lebih daripada diri kami sendiri. Tuhan, seberapa banyak dan seringnya Engkau menyapa dan memberi kami kekuatan dengan berbagai cara. Entah itu firman yang kami dengar, ataupun lewat berkat-berkat-Mu. Dan banyak hal yang sudah Engkau nyatakan. Bahkan ketika setiap hari kasih dan penyertaan-Mu bersama kami. Namun, kami lupa itu semua. Ampuni kami ya Tuhan. Melalui ibadah Pentakosta, pagi ini kami mau belajar bersyukur. Engkau mengingatkan kami lewat firman-Mu bahwa Engkau Tuhan sudah memberikan roh penghibur untuk kami. Roh Kudus hadir sebagai bentuk karya kasih-Mu. Roh Kudus akan membuat kami berani hidup justru untuk kehidupan yang semakin sulit ini. Dan Roh Kudus juga akan menyertai orang-orang yang hidupnya bergantung kepadamu. Tuhan, inilah kami di hadapan-Mu, orang-orang yang kurang percaya, meski kami tak layak. Tapi karena darah-Mu yang kudus, kami datang padamu. Amin. Meski tak layak diriku, tetapi karena darah-Mu dan karena Kau memanggilku, sebagaimana adanya jiwaku sungguh bercela, darah-Mu lah pembasuhnya. Jemaat diundang bangkit berdiri. 1 Petrus 3 ayat 21 sampai 22. Juga kamu sekarang diselamatkan oleh kiasannya, yaitu baptisan. Maksudnya bukan untuk membersihkan kenajisan jasmani, melainkan untuk memohonkan hati nurani yang baik kepada Allah. Oleh kebangkitan Yesus Kristus yang duduk di sebelah kanan Allah, setelah Ia naik ke surga, sesudah segala malaikat, kuasa, dan kekuatan ditaklukkan kepadanya. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Mari jemaat kita sambut berita anugerah ini dengan menyanyikan salam damai. Bersukacita selalu, tunjukkan wajah gembira-Mu.
Lihat teman di kanan kiri dan di sekitarmu, berikan salam damai, karena kasih karunia serta pengampunannya diberi. Hiduplah dalam damai, seorang dengan yang lain, itu kehendak Tuhan bagimu. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Datanglah kepadaku, ya Roh Kudus. Berilah api dalam hati, hidupku penuhilah ya Roh Kudus. Saudara-saudara sekalian, di hari Pentakosta ini kita memperingati bersama turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan umatnya. Maka marilah kita belajar apa arti dari Pentakosta ini, arti dari turunnya Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Mari kita tundukkan kepala kita berdoa, minta hikmat dan kekuatan, minta penerangan dan tuntunan, supaya kita bukan hanya membaca, tapi kita juga melakukan di dalam kehidupan setiap kita. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucapkan syukur, karena di dalam kehidupan kami, Roh Kudus menyertai kami. Roh Kudus diam di dalam diri kami. Kami bersyukur Tuhan, mana kuat kami jalani hidup ini sendirian. Mana kuat kami menghadapi tantangan yang besar. Tapi Roh Kudus, penghibur yang setia itu, Roh Kudus yang menolong kami untuk terus menerangi iman, itulah yang senantiasa menguatkan kami untuk kami tetap bergantung pada Tuhan. Terima kasih ya Tuhan. Kami bersyukur untuk firman Tuhan yang Engkau berikan kepada kami. Karena melalui firman Tuhan dan setiap firman Tuhan yang kami baca setiap hari, yang kami renungkan dari hari ke hari, kami diingatkan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Maka ya Tuhan, kami buka hati kami untuk kembali membaca firman Tuhan dan kembali mengingat akan kebenaran firman Tuhan. Dan kami diteguhkan untuk kami menjadi pelaku kebenaran firman-Mu. Tuhan, dengarkan doa kami, sertai dan tuntun kami di dalam pembacaan dan di dalam permenungan firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, jemaat yang dikasihi Tuhan, mari kita membuka Alkitab kita. Kita akan membaca 2 bagian firman Tuhan pada kesempatan hari ini. Yang pertama kita buka Kisah Rasul pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai 13.
ketika tiba hari Pentakosta, semua orang percaya berkumpul di satu tempat. Tiba-tiba turunlah dari langit suatu bunyi seperti tiupan angin keras yang memenuhi seluruh rumah di mana mereka duduk. Dan tampaklah kepada mereka lidah-lidah seperti nyala api yang bertebaran dan hinggap pada mereka masing-masing. Maka penuhlah mereka dengan Roh Kudus. Lalu mereka mulai berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain seperti yang diberikan oleh Roh itu kepada mereka untuk mengatakannya. Waktu itu di Yerusalem diam orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa di bawah kolong langit. Ketika turun bunyi itu, berkerumunlah orang banyak. Mereka bingung karena mereka masing-masing mendengar rasul-rasul itu berkata-kata dalam bahasa mereka sendiri. Mereka semua tercengang-cengang dan heran lalu berkata, bukankah mereka semua yang berkata-kata itu orang Galilea? Bagaimana mungkin kita masing-masing mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri, yaitu bahasa yang kita pakai di negeri asal kita? Kita orang Parsia, Media, Elam, penduduk Mesopotamia, Yudea dan Kapadokia, Pontus dan Asia, Frigia dan Pamfilia, Mesir dan daerah-daerah Libya yang berdekatan dengan Kirene, pendatang-pendatang dari Roma. Baik orang Yahudi maupun penganut agama Yahudi, orang Kreta dan orang Arab, kita mendengar mereka berkata-kata dalam bahasa kita sendiri tentang perbuatan-perbuatan besar yang dilakukan Allah. Mereka semuanya tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu sambil berkata kepada seorang kepada yang lain, apakah artinya ini? Tetapi orang lain menyindir, mereka sedang mabuk oleh anggur manis. Ayat ini diakhiri dengan apa artinya semua ini. Nah, kita akan menggali arti dari semua ini. Dari Yohanes pasal 16. Kita akan membaca ayat yang ke-7 sampai dengan 13. Namun benar, ini perkataan Tuhan Yesus, saudara-saudara. Namun benar yang ku katakan ini kepadamu adalah lebih berguna bagi kamu jika aku pergi. Sebab jikalau aku tidak pergi, penghibur itu tidak akan datang kepadamu. Tetapi jika aku pergi, aku akan mengutus dia kepadamu. Dan kalau ia datang, ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Menginsafkan akan dosa, kebenaran dan penghakiman. Akan dosa, karena mereka tetap tidak percaya kepadaku. Akan kebenaran, karena aku pergi kepada Bapa dan kamu tidak melihat aku lagi. Dan akan penghakiman, karena penguasa dunia ini telah dihukum. Masih banyak hal yang harus kukatakan kepadamu, tetapi sekarang kamu belum dapat menanggungnya. Tetapi apabila ia datang, yaitu Roh kebenaran, ia akan memimpin kamu ke dalam seluruh kebenaran. Sebab ia tidak akan berkata-kata dari dirinya sendiri, tetapi segala sesuatu yang didengarnya, itulah yang akan dikatakannya. Dan ia akan memberitakan kepadamu hal-hal yang akan datang. Saudara, berbahagialah mereka yang mendengarkan firman Allah, yang memeliharanya dan melakukan dalam kehidupan sehari-hari. Haleluya. 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 Selamat hari Minggu, selamat hari turunnya Roh Kudus. Jemaat, biasanya pada hari ini ada 2 pertanyaan umum yang diajukan kepada saya. Ya, 2 pertanyaan umum. Yang pertama, ya, Pak, kalau hari turunnya Roh Kudus atau hari Pentakosta, salam apa yang saya harus berikan kepada saudara seiman? Ayo, kalau saya boleh bertanya kepada Bapak Ibu di rumah, salam apa? Kalau kelahiran, salam apa? Selamat hari Natal. Kalau hari kebangkitan, selamat hari
Paskah. Kalau hari Pentakosta, ada yang tahu? Selamat apa? Atau salam apa? Pentakosta atau hari turunnya Roh Kudus, salam yang paling tepat adalah salam pengudusan. Salam pengudusan. Itu pertanyaan umum pertama. Pertanyaan umum kedua ini KAS GKI, ya. Dan pertanyaannya simpel tapi mendasar. Pertanyaannya, kenapa stolanya warna merah? Ada yang tahu? Kenapa warna liturgis di mimbarnya warna merah? Kenapa warnanya merah? Loh, sebelumnya warnanya putih, Pak. Kok sekarang warnanya merah? Ada yang tahu? Saudara? Nah, gini. Jemaat yang dikasih Tuhan, pasti Anda memperhatikan. Tempo-tempo atau dalam waktu-waktu tertentu, warna mimbar kita hijau, warna mimbar kita apa lagi? Ayo, masih ingat? Ungu, apa lagi? Putih, hitam, dan merah. Warna liturgis itu sebenarnya ingin memberikan semacam edukasi berkaitan dengan penekanan-penekanan di dalam kalender gerejawi. Nah, apa artinya warna merah? Warna merah itu sebenarnya ingin menekankan keberanian, pengudusan, pemurnian, kuasa, ya. Sedangkan putih, kalau misalnya kita tahu, ya putih itu ada biasanya dipakai untuk apa? Perjamuan kudus, apalagi? Masih ingat? Baptisan. Putih itu keagungan, kemuliaan, kebersihan, ketulusan, dan kesucian. Ya. Nah, merah ini juga menunjukkan dan menekankan sebuah semangat. Nah, kenapa hari turunnya Roh Kudus warnanya merah? Karena pada kesempatan ini kita akan mengingat apa yang menjadi semangat hidup orang-orang pengikut Kristus tatkala dia menjadi percaya dan menjadi pengikut Kristus. Apa yang membuat kita bersemangat untuk kita menjalani kehidupan ini? Saudara-saudara, ini sangat relevan sekali dalam kehidupan kita saat ini. Di tengah-tengah orang banyak yang lesu. Di tengah-tengah orang banyak yang lumpuh karena pasif. Ini mengingatkan kita kembali untuk kita hidup bersemangat dalam menjalani panggilan kita, ya. Karena apa? Karena Roh Kudus itu membawa kehidupan yang penuh dengan antusias dan semangat untuk kita melakukan pekerjaan Tuhan di tengah-tengah hidup ini. Tapi sebelumnya saya ingin memulai dengan sebuah penjelasan umum. Kesalahmengertian seputar Pentakosta dan Roh Kudus. Yang pertama, kata standar bahasa Indonesia itu bukan Pantekosta. Standar yang dipakai orang Indonesia adalah Pentakosta. Kalau ada teman-teman yang lain yang menggunakan Pantekosta, ya tidak apa-apa. Itu tapi bukan standar. Standar bahasa Indonesia adalah Pentakosta. Di dalam bahasa Inggrisnya Pentecost. Kita memperingati hari Pentakosta, bukan Pantekosta. Itu kadang-kadang salah-salah gitu ya. Salah. Yang kedua, Pentakosta itu sendiri artinya bukan Roh Kudus. Jadi banyak orang GKI rupanya salah di sini. Pak, apa artinya Pentakosta? Artinya apa? Bukan Roh Kudus. Bukan turunnya Roh Kudus. Pentakosta itu artinya 50, 50th. Atau yang ke-50. Apa yang ke-50? Ke-50 hari. Hari ke-50. Hari ke-50 dari mana? Dari Paskah. Jadi Pentakosta artinya apa? Ini jemaat Wiyung kalau bisa jangan salah lagi nanti kalau ditanya. Pentakosta artinya apa? Ke-50. Ke-50 apa? Ke-50 dari hari Paskah. Dan kalau menghubungkan dengan tradisi orang Yahudi, Pentakosta adalah perayaan ucapan syukur dari hasil panen. Oke, kesalahan yang lain. Banyak orang memahami Roh Kudus itu hanya sekedar kuasa.
Tetapi apa yang kita baca tadi, Roh Kudus bukan hanya kuasa. Roh Kudus itu pribadi. Ini sangat penting di dalam penegasan firman Tuhan. Dan yang keempat, yang terakhir. Peristiwa turunnya Roh Kudus tidak akan terulang lagi. Itu berarti peristiwa turunnya Roh Kudus di Kisah Rasul pasal 2 itu tidak akan terulang lagi. Itu statusnya seperti kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus yang tidak akan terulang lagi. Itu berarti turunnya Roh Kudus itu menandai sebuah zaman yang baru. Yaitu apa? Zaman gereja. Maka saudara-saudara, tidak ada lagi satu peristiwa turunnya Roh Kudus itu berkali-kali, tidak ada. Satu kali turunnya Roh Kudus. Tapi dampaknya sampai sekarang. Seperti kematian Tuhan Yesus, kebangkitan Tuhan Yesus hanya sekali. Tapi dampaknya kita rasakan dalam kehidupan iman kita saat ini. Jadi teman-teman sekalian, peristiwa turunnya Roh Kudus itu hanya satu peristiwa satu kali. Seperti peristiwa kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Tapi dampaknya bagi kehidupan iman kita sampai sekarang. Menarik sekali, dua ayat yang kita baca, itu ingin menegaskan kepada kita peran dari Roh Kudus. Kalau kita menyimak tema kita, Pentakosta, menerima aliran hidup dari Roh Kudus. Apa artinya sih? Hidup yang bagaimana gitu loh. Hidup yang bagaimana? Oke, kita akan belajar tentang 3 peran Roh Kudus ketika dia ada di dalam kehidupan umatnya. Yang pertama, menginsyafkan akan dosa dan memanggil untuk bertobat. Nah, Anda dan saya bertanya, Pak, apa hubungannya dengan hidup? Bapak, Ibu, saudara-saudara, dosa itu membuat mati. Sekali lagi, dosa itu membuat mati. Maka Tuhan Yesus melepaskan kita dari dosa, supaya kita hidup. Selama engkau ada terikat di dalam dosa, dan engkau hidup dalam dosa, engkau mati. Maka kenapa ini penting? Menginsyafkan akan dosa dan memanggil untuk bertobat. Karena saudara-saudara, Tuhan itu menginginkan kita hidup. Kalau kita hidup, maka kita harus lepas dari dosa. Nah, masalahnya, kita ini kadang-kadang nggak insyaf. Insyaf itu apa sih? Insyaf itu bukan hanya tahu. Saya mau tanya Bapak Ibu, tahu nggak bahwa nyolong itu dosa? Tahu nggak? Tahu. Tahu nggak selingkuh itu dosa? Tahu kan? Tapi kenapa manusia? Tahu nggak? Tahu. Kenapa manusia melakukan? Dia nggak insyaf. Apa itu insyaf? Insyaf itu menyadari sepenuhnya bahwa apa yang dilakukan itu akan berdampak panjang dan merusak. Itu insyaf. Nah, banyak orang itu nggak berpikir panjang dan menyadari bahwa itu merusak dan menghancurkan. Maka kenapa Roh Kudus itu tugasnya yang pertama adalah menginsyafkan, saudara-saudara. Karena manusia ini sudah tahu tapi tetap melakukan. Maka butuh diinsyafkan. Butuh disadarkan dan diingatkan, ini merusak, ini jangka panjang. Yang luar biasa adalah di dalam Yohanes pasal 16 tadi, tugas penting dari Roh Kudus adalah menginsyafkan manusia tentang dosa. Bukan hanya tahu, insyaf. Dan setelah itu apa? Memanggil untuk bertobat. Wah, ini menarik sekali saudara-saudara. Karena tanpa ini, maka tidak akan ada hidup. Gitu saudara-saudara. Yang ada adalah hidup di dalam dosa. Dan kalau hidup di dalam dosa sebenarnya apa? Anda sedang hidup dan mati. Kok bisa ya hidup di dalam dosa? Kelihatannya hidup, tapi Anda sedang mati gitu loh. Orang yang hidup dalam dosa sebenarnya sedang mati. Atau mati tapi hidup. Hidup tapi mati. Itulah hidup di dalam dosa. Maka saudara-saudara, kalau engkau mau mengalami kehidupan, maka Roh Kudus menginsyafkanmu dari dosamu.
Menyadarkanmu betapa merusaknya dosa itu. Betapa engkau sudah jauh dari Tuhan dan menghancurkan hidupmu, saudara-saudara. Anda yang mendengarkan firman Tuhan pada kesempatan hari ini, engkau menyadari, engkau insyaf bahwa dosa yang kau lakukan itu menghancurkan hidupmu. Segera bertobat. Dan itu adalah pekerjaan dari Roh Kudus yang mengingatkanmu. Mungkin berkali-kali, gak capek dia mengingatkan kita. Ya, membuat kita jadi gelisah. Karena apa? Ada rasa bersalah yang betul. Yang membuat kita kembali kepada Tuhan. Karena apa? Tanpa pengakuan, tanpa pertobatan, maka sebenarnya engkau tidak akan pernah mengalami damai sejahtera. Engkau dikejar-kejar oleh sesuatu yang gak jelas. Maka Mazmur itu menggambarkan orang yang berbuat dosa itu sumsumnya kering, tulang-tulangnya menjadi menjadi sangat kering gitu. Digambarkan seperti itu, gak bisa tidur. Itulah orang yang berdosa. Tidak ada damai, saudara-saudara. Bagaimana bisa hidup kayak begitu? Maka ini penting sekali peran dari Roh Kudus, menginsyafkan akan dosa. Engkau disadarkan betapa rusaknya dosa itu dalam kehidupanmu. Betapa engkau sudah dirusak oleh dosa. Dan engkau dikuatkan untuk kembali bertobat, saudara-saudara. Ini peran Roh Kudus yang pertama dan yang paling penting. Maka saya percaya ketika Kisah Rasul pasal 2 ada sebuah wujud nampak yang turun di atas kehidupan para rasul. Diri para rasul itu lidah-lidah seperti nyala api, saudara-saudara. Itu adalah kuasa untuk memberitakan kepada manusia yang berdosa supaya mereka insyaf dan datang kembali bertobat. Sepertinya simpel ya. Tapi menurut saya tanpa ada pertobatan, tanpa ada keinsyafan, tidak ada kehidupan. Tidak ada kehidupan. Yang terjadi adalah hidup manusia dibelenggu oleh dosa. Jadi rusak, jadi keropos, jadi layu, jadi lesu, jadi tidak bersemangat. Karena apa? Dosa itu membawa pada apa? Kematian. Ini yang pertama, saudara-saudara. Ya. Jadi Roh Kudus datang membangun kehidupan. Yang pertama adalah dengan menginsyafkan akan dosa dan memanggil untuk bertobat. Yang kedua, menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Ya, ini menarik sekali. Kalau lihat Yohanes 16, ini setelah orang sadar akan dosa, terus kembali bertobat, cukup? Nggak cukup. Mereka harus percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang menyelamatkan mereka. Karena apa? Orang banyak bertobat, insyaf iya. Tapi yang menyelamatkan diri mereka bukan diri mereka sendiri, bukan karena perbuatan baik, tapi siapa? Yesus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat. Maka saudara-saudara, Roh Kudus inilah yang menyadarkan umat, yang menyadarkan orang-orang percaya untuk mereka percaya pada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Engkau bertanya kepada aku begini, Pak, kenapa ya ada orang yang gak percaya Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Bukan karena dia kurang pintar, bukan saudara. Kan banyak ya, orang Kristen itu kan seringkali apologetik, membela imannya. Ditanya sama orang-orang mungkin yang punya keyakinan yang lain, buktikan bahwa Yesus adalah Tuhan dan sebagainya, ada sebagainya. Kita berusaha memberikan informasi selengkap-lengkapnya, seutuh-utuhnya, selogis-logisnya. Sekali lagi, firman Tuhan membawa kita kembali kepada keyakinan dasar. Saya percayanya begini, sejelas-jelas apapun penjelasanmu, selogis-logis apapun pemaparanmu, kalau Roh Kudus tidak bekerja dalam hatinya, maka dia tidak percaya. Bukan karena informasimu kurang, informasimu, logikamu, penjelasanmu bagus. Tapi yang membuat orang percaya bukan penjelasanmu, teman-teman. Bukan kelogisanmu. Tapi yang membuat seseorang percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah Roh Kudus sendiri. Ya, oke. Satu ayat yang mendukung ini, mari kita buka 1 Korintus 12. Ayo kita buka ayat ini. 1 Korintus 12, ayat 3. 1
Saya bacakan ini bagi saudara-saudara sekalian. Perhatikan. 1 Korintus 12. 1 Korintus ini, Paulus memberikan surat di tengah-tengah perdebatan orang-orang di Korintus. Yang sebenarnya memperdebatkan sesuatu yang apa ya? Yang kurang mendasar begitu loh. Rasul Paulus ingin membawa mereka berpikirlah yang mendasar. Nah, inilah yang mendasar, ya. Coba baca. 1 Korintus 12 ayat 3. Ini saya baca. Karena itu, aku mau meyakinkan kamu. Kata ini penting karena banyak orang gak yakin. Aku mau meyakinkan kamu bahwa apa? Tidak ada seorang pun apa? Yang berkata-kata oleh Roh Allah dapat berkata apa? Terkutuklah Yesus. Dan tidak ada seorang pun yang dapat mengaku apa? Yesus adalah Tuhan apa? Selain Roh Kudus. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, engkau baca banyak buku. Wah, bagus itu. Engkau mau meyakinkan imanmu bahwa Tuhan Yesus itu adalah Tuhan, bagus. Bagus itu. Tapi jangan lupa, pengakuanmu kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat adalah karya Roh Kudus. Itu berarti Roh Kudus ini juga buat orang-orang yang pengakuan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat juga bisa diungkapkan bagi mereka yang sederhana. Orang-orang yang gak sekolah, yang mungkin pemahamannya cukup gitu. Karena apa? Pengakuan itu adalah karya siapa? Roh Kudus. Saudara-saudara, itu yang kedua. Menyatakan kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan yang berkuasa. Amin? Amin. Ini saya percaya juga satu hal ini. Ketika engkau susah hari ini, ketika engkau mengalami kesulitan hari ini, di dalam hatimu, engkau tetap percaya bahwa Tuhan itu yang pegang kendali. Itu karyanya siapa? Bukan karena karyamu, teman-teman. Itu hanya karya Roh Kudus. Ya, karena Roh Kudus selalu mengingatkanmu, siapa sih yang pegang kendali hidup ini? Ini seringkali ya, saya itu mendapati orang-orang bicara tentang COVID-19, itu sepertinya COVID-19 itu yang berkuasa dan maha kuasa. Betul saudara-saudara, di satu pihak begini, itu meruntuhkan semua, semua negara adidaya, bayangin. Sampai nggak bisa berkutik apa-apa loh. Ya, nggak ada gunanya. Sepertinya kuasa-kuasa itu nggak ada gunanya. Uang itu nggak ada artinya. Jadi semua itu nggak ada artinya. Orang menganggap, wah COVID-19 ini, wah sesuatu yang maha kuasa. Tapi saudara tahu, COVID-19 itu ada batas. Ada waktunya. Dan Tuhanlah yang akan mengakhiri COVID-19 itu. Karena apa? Di dalam dunia ini yang maha kuasa cuma satu. Kalau ada yang maha kuasa dua, jadinya apa? Coba pikir. Di dunia ini, kalau ada dua yang maha kuasa, jadinya gimana? Yang maha kuasa satu, yang kurang kuasa banyak, yang sok-sok maha kuasa banyak. Ya, betul gitu ya? Tapi yang sungguh-sungguh maha kuasa cuma satu. Dialah Tuhan yang memegang kendali hidupmu. Dan Roh Kudus selalu mengingatkan kita bahwa Yesuslah yang maha kuasa, yang memegang hidup kita. Mari kita pegang keyakinan itu saudara-saudara. Ya, bahwa Dia adalah Tuhan yang maha kuasa. Dan itu adalah kebenaran. Bukan pembenaran. Sekali lagi. Itu adalah kebenaran. Yang ketiga, saudara-saudara, peran dari Roh Kudus menegaskan tentang adanya penghakiman dan penghukuman. Wah, ya, kalau tidak salah di pemberitaan firman Tuhan hari kenaikan Tuhan Yesus, ya ada satu pernyataan yang dijelaskan, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Di Yohanes 16 diungkap kembali tentang penghakiman
dan penghukuman. Wah, ini menarik sekali. Apa maksudnya, saudara-saudara? Roh Kudus itu selalu bertugas mengingatkan kepada kita bahwa apa? Bahwa semua yang namanya dosa, kejahatan ini akan berakhir dan semua akan dihakimi di hadapan Tuhan. Itu yang pertama. Yang kedua, saudara-saudara, di dalam diri kita seringkali muncul rasa bersalah, betul nggak? Saya cek dulu, betul? Betul. Coba, adik-adik di rumah, suami di rumah, istri yang ada di rumah sekarang, ketika engkau melakukan kesalahan, ada nggak rasa bersalah? Rasa bersalah itu bagus nggak? Ada bagusnya. Dan rasa bersalah yang bagus adalah rasa bersalah karena karya Roh Kudus. Mengingatkanmu, kamu nih salah gitu loh. Kamu nih salah, kamu nih nggak betul. Saudara-saudara, itu merupakan sebuah penegasan bahwa apa? Ini kesalahanmu, kamu harus tahu. Dan itu peringatan-peringatan di dalam hati nuranimu yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Tapi begini loh, iblis itu seringkali menggunakan rasa bersalahmu untuk menuduhmu. Menuduhnya gini, coba ingat. Kalau engkau lakukan dosa, iblis tuh ngomongnya gimana? Ya memang kamu berdosa kok. Tapi tenang, orang lain juga gitu. Ada yang pernah ada suara kayak gitu? Santai aja, orang lain juga gitu. Kamu memang dosa, tapi orang lain juga gitu. Nah, pada saat kita mau keluar dari dosa kita, dia bilang begini. Apa? Bisikan deh. Sudahlah, jangan sok suci. Besok-besok juga kamu jatuh lagi. Gila itu. Itu penghakiman yang merusak loh. Tapi Roh Kudus bilang, ayo bangkit. Ngomong sana, bangkit paling jatuh lagi. Gitu. Tuduhan-tuduhan itu membuat engkau rasa bersalah, tapi terus terpuruk. Tapi Roh Kudus mengingatkanmu, ada rasa bersalah untuk bangkit dan bertobat. Itu suara dari Roh Kudus. Jadi saudara-saudara, kita perlu mendengarkan suara Roh Kudus yang setiap hari dia katakan. Karena apa? Dia serius terhadap dosa. Dan dosa itu pasti harus bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di tengah-tengah kita hidup saat ini, firman Tuhan mengatakan Roh Kudus itu diutus di dalam kehidupan kita. Dan dia menyertai kita, diam di dalam hidup kita. Untuk menginsyafkan kita akan dosa. Untuk menyatakan kebenaran. Dan untuk menegaskan tentang adanya penghakiman. Dan inilah yang membuat kita jadi apa saudara-saudara? Jadi sungguh-sungguh dengan hidup ini. Kita hidup betul-betulan hidup. Bukan hidup untuk apa? Untuk hanya berfoya-foya. Bukan hanya untuk menikmati. Yang penting besok saya makan, 2 hari lagi makan cukup. Enggak gitu saudara-saudara. Tapi ini hidup yang berarti. Hidup yang punya makna. Hidup yang penuh dengan kuasa. Dan kita akan memberitakan seperti para rasul. Ketika mereka menerima kuasa itu. Menerima Roh Kudus itu. Mereka memberitakan kepada banyak orang. Melalui kata. Dan melalui karya. Bahwa apa? Bahwa ada pengampunan dosa. Bagi orang yang mau bertobat. Dan mau datang kepada Tuhan. Saudara-saudara. Masa-masa ini membuat banyak orang susah. Ya. Tapi di tengah-tengah banyak kesusahan ini. Banyak gereja-gereja itu dengan tulus dan rela hati. Memberikan bantuan. Yang rela kepada banyak orang-orang yang susah. Saya bersyukur begini. Biarlah bantuan dan perbuatan baik itu menjadi sarana untuk orang-orang itu digerakkan hatinya, dipakai oleh Tuhan untuk menggerakkan hatinya, untuk kemudian mereka sadar akan kehidupan ini. Dan Roh Kudus akan memimpin mereka untuk mereka menyadari dosa mereka. Dan kemudian mereka menyadari
siapakah manusia itu? Dan mereka mencari Tuhan yang benar, yaitu Tuhan yang mengampuni dosa, yang sudah mati tapi bangkit dan naik, dan kemudian akan datang kembali, dan yang mengutus Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Saudara-saudara, ini kesempatan untuk kita makin memberitakan tentang kebenaran, tentang firman Tuhan yang hidup, tentang Tuhan Yesus yang adalah Juru Selamat. Ini kesempatan, dan saya percaya banyak orang kemudian melihat ketulusan, kekudusan, kemurnian dari apa yang kita kerjakan. Biarlah nama Tuhan dimuliakan dan banyak orang diberkati. Selamat hari turunnya Roh Kudus, hari Pentakosta. Salam pengudusan, salam pemurnian. Marilah kita hidup dengan semangatnya untuk tetap memberitakan bahwa Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat yang mengampuni dosa-dosa manusia. Amin. Mari kita berdoa. Ambil waktu teduh sejenak. Mari kita merenungkan firman Tuhan ini. Bila ada di antara saudara yang saat ini Roh Kudus mengingatkan kembali akan hidupmu, dosa-dosamu, segeralah mengaku dan bertobat. Roh Kudus saat ini mungkin juga sedang mengingatkan dan menyatakan kebenaran dalam hidupmu. Engkau bingung tentang banyak hal, berita-berita, keyakinan-keyakinan di sekitarmu. Bahkan ada di antara saudara yang bercampur-campur keyakinannya. Saking bingungnya semua dicampur. Roh Kudus menyatakan kebenaran yang sesungguhnya. Maka dengarkan Roh Kudus. Dia sederhana. Tidak butuh orang yang pintar untuk mengerti pesan kebenarannya. Butuh ketulusan dan kejujuran untuk mendengar dan menerima kebenarannya. Dan yang ketiga, Roh Kudus bekerja dengan menyatakan kesalahanmu. Bukan untuk menuding dan menuduh dan menginjak-injak, tapi menyatakan kesalahanmu supaya engkau bangkit dan bertanggung jawab. Mungkin di antara saudara yang saat ini dengan pemberitaan firman Tuhan ini, engkau diingatkan, engkau disadarkan. Responlah dengan kerendahan hatimu. Mari kita hidup di dalam semangat pengudusan ini. Marilah kita hidup diliputi oleh Roh Kudus dan mengalami kemenangan-kemenangan dalam hidup ini. Punya pengharapan, bangkit dari segala dosa. Ya Tuhan, kiranya firman-Mu mengingatkan kami kembali. Kami adalah pengikut-pengikut Kristus. Di dalam hidup kami Roh Kudus bekerja, terus bekerja dan senantiasa bekerja. Kami menerima sebuah aliran kuasa, kemenangan yang Tuhan, yang Roh Kudus berikan kepada kami. Marilah Tuhan, marilah Roh Kudus, sertai selalu kami di dalam jalan kemenangan ini, dalam jalan pengudusan ini, dalam jalan pemurnian ini. Terima kasih ya Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat diundang bangkit berdiri. Marilah kita bersama dengan umat Allah di masa lalu, masa kini, dan masa depan, mengingat pengakuan pada baptisan kita menurut pengakuan iman rasuli yang berbunyi demikian. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana ia akan datang
untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan orang mati, dan hidup yang kekal. Amin. Saudara-saudara, mari kita naikkan doa syafaat kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan, kami akan mengakhiri bulan Mei ini. Ini hari terakhir dari bulan Mei ini. Kami percaya, kalau kami boleh mengakhiri bulan Mei ini dengan kekuatan Tuhan, melangkah di dalam perjalanan hidup kami bersama dengan Tuhan, meskipun sulit, meskipun tertatih-tatih, meskipun ada di antara kami yang bilang, seberapa kuat kami Tuhan untuk jalani hidup ini. Tapi sampai dengan hari ini kami melihat bagaimana Tuhan tetap menguatkan dan memberikan sokongan kepada kami, sehingga kami tetap hidup di dalam pengharapan. Terima kasih Tuhan. Kalau kami melihat bagaimana perjalanan hidup kami dari bulan Maret, April, Mei, selama pandemi ini, kami juga percaya Tuhan, pada bulan berikutnya, kami akan terus dikuatkan untuk berjalan bersama dengan Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, semua ini akan berlalu. Badai akan berlalu, karena semua Tuhan yang pegang kendali dan Tuhan yang mengakhirinya. Kami percaya Tuhan, untuk semua ini, maka marilah berikan kami hikmat, kuasa-Mu, semangat-Mu, untuk kami bisa hidup. Kami bisa melihat sudut pandang yang lain dari kehidupan ini. Kami bisa belajar hal-hal yang baru. Kami bisa lebih kreatif. Kami bisa lebih memikirkan cara-cara yang benar, tapi juga cara-cara benar, tapi kreatif. Ada potensi-potensi baru yang kami lihat di dalam diri kami. Oleh karena itu ya Tuhan, tolonglah kami untuk mengambil hikmah dari kejadian ini. Kami berdoa bagi kami yang kehilangan pekerjaan, atau sedang ada di dalam proses dirumahkan. Penghasilan kami menurun, mungkin ada yang tidak mendapatkan penghasilan sama sekali. Tuhan, biarlah Roh Kudus menolong kami untuk membawa kami melihat arti dari hidup ini dengan pengharapan dan semangat baru. Kami percaya bahwa Tuhan buka jalan pada saat tidak ada jalan. Kami berdoa bagi mereka Tuhan yang saat ini juga terimbas di dalam kehidupan ekonomi, dalam artian dengan sulitnya cash flow berjalan. Ada banyak hal yang dia harus bayarkan. Kami percaya Tuhan sudah memberkati kami juga pada hari-hari sebelumnya. Tuhan akan mencukupi semuanya. Bagi mereka yang punya niat untuk bertanggung jawab dan tetap mengandalkan Tuhan. Kami percaya juga Tuhan, Engkau juga menolong saudara-saudara kami yang saat ini terkena virus COVID ini. Tuhan, berikan mereka semangat hidup. Dunia menanti kesaksian mereka. Bagaimana mereka menjadi survivor untuk tetap hidup, membagi hidup, dan menyemangati kehidupan yang ada. Tuhan, kami juga berdoa untuk gereja kami. Ini masanya kehadiran kami lebih nyata di tengah-tengah dunia ini. Ini semacam sebuah pengeras suara bagi gereja untuk hadir di tengah-tengah dunia ini. Maka ya Tuhan, tolong kami juga untuk berpikir bagaimana gerejamu, jemaatmu tetap eksis menjadi perpanjangan tangan Tuhan untuk menyatakan kasih dan damai-Mu
dengan berbagai macam cara. Kami berdoa Tuhan, Engkau juga menggerakkan jemaat-Mu, supaya jemaat-Mu makin kreatif untuk memikirkan program-program di tengah-tengah kondisi semacam ini. Tidak jadi pasif, malah menjadi tidak ada aktivitas, malah cenderung menjadi lumpuh program-programnya. Kami berdoa supaya diberikan kreativitas untuk kami tetap mengelola kehadiran kami, aktivitas kami, persekutuan kami, diakonia kami, melalui cara-cara yang lain. Tuhan tolonglah kami. Dan kami juga berdoa Tuhan, biarlah gereja-gereja di Surabaya ini boleh memikirkan satu langkah-langkah terobosan, supaya kami bukan hanya ambil peluang di tengah-tengah kesusahan ini, tapi rasa kami, kehadiran kami makin nyata untuk memberkati banyak orang. Terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa untuk pemerintah kami. Beberapa hari lagi kami memasuki bulan yang ke-6. Itu berarti kami sudah berada di paruh tahun ini. Kami tidak tahu problema ini sampai berapa lama. Tapi yang kami tahu sebagai manusia itu Tuhan, dampaknya ini akan lama. Oleh karena itu, berikanlah hikmat kepada pemerintah kami, baik pusat, daerah maupun kota ini, untuk kami sama-sama memikirkan bagaimana mengembangkan dan membuat rakyat ini jadi mandiri, jadi berdikari, jadi dewasa. Untuk kami bisa mengelola hidup ini dengan apa yang ada, tapi dengan kreatif. Tuhan tolong kami, supaya kejadian ini tidak malah memperburuk mental kami, tapi malah membangkitkan kami sebagai bangsa yang maju, dan mendidik kami untuk lebih berbenah diri, ya Tuhan. Terima kasih untuk semua kejadian yang Tuhan izinkan, karena pasti ada hikmahnya. Kami berdoa hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Engkau yang punya kerajaan, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Surga dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berilah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampuni kesalahan kami seperti jauhkan kami dari pencobaan, lepaskanlah kami dari yang jahat, sebab Engkau yang punya kerajaan serta kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya.
Jemaat yang kekasih, ada beberapa warta lisan. Yang pertama, persembahan gereja bisa melalui transfer, bisa juga dimasukkan ke brankas gereja, mulai Senin sampai Sabtu, pukul 8 pagi sampai pukul 5 sore. Kegiatan gereja GKI Wiyung Royal Residence melalui Zoom untuk bulan Juni sebagai berikut. Jemaat pemuda dan remaja, ayo hadir bersama dalam persekutuan doa pemuda remaja Kamis 4 Juni 2020 pukul 19. Seluruh jemaat diundang untuk mengikuti kebaktian online melalui channel YouTube GKI Wiyung Royal Residence pada hari Minggu 7 Juni 2020 pukul 8 pagi dengan tema Gunakanlah Waktumu. Firman Tuhan dilayani oleh Bapak Paulus K. Kusuma. Pelayanan konsultasi oleh hamba Tuhan tetap dapat dilayani dengan mengadakan perjanjian melalui nomor-nomor berikut ini. Terima kasih atas perhatian jemaat sekalian. Tuhan memberkati. Kolose 3 ayat 23. Apapun juga yang kamu perbuat, perbuatlah dengan segenap hatimu, seperti untuk Tuhan dan bukan untuk manusia. Jemaat diberi kesempatan untuk memberikan persembahan. Tuhan ingin hidup kita yang benar dengan selalu mengucap syukur. KJ 450. Hidup kita yang benar haruslah mengucap syukur dalam Kristus bergema, janganlah terkebun. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Apa arti hidupmu? Bukankah ungkapan syukur karena Kristus penebus berkorban bagimu. Dalam susah pun senang, dalam segala hal aku bermazmur dan ucap syukur, itu kehendaknya. Jemaat diundang bangkit berdiri. Mari kita berdoa. Bapak, kami bersyukur kalau Tuhan masih memberi kami kesempatan untuk kami boleh memberikan persembahan kepadamu. Tuhan, seberapa banyak yang kami boleh berikan, itu tidak akan pernah sebanding dengan apa yang sudah Tuhan berikan buat kami. Baik itu kesehatan, kekuatan. Ya Tuhan, kami boleh bersyukur kalau sampai saat ini kasih-Mu begitu besar buat kami. Cinta-Mu dan setia-Mu boleh membuat kami, semakin kami boleh belajar bagaimana kami harus memberikan hidup kami sebagai persembahan yang kudus kepada Tuhan. Terimalah persembahan kami. Inilah syukur kami ya Tuhan. Pakailah persembahan ini menjadi berkat bagi banyak orang dan bagi kemuliaan nama Tuhan. Di dalam Kristus Tuhan kami mengucap syukur. Amin. Bapak, Ibu, Saudara, kita sudah hampir melalui setengah perjalanan dalam tahun 2020. Dan ibadah ini akan segera berakhir. Mari kita meyakini bahwa Roh Kudus yang dicurahkan akan meluap dan memenuhi dalam hati kita. Janjinya ya dan amin bahwa Tuhan akan menyertai kita dari sekarang sampai selama-lamanya.
Rindukah engkau mendapat berkat? Rindukah engkau mendapat berkat Tuhan yang penuh di seluruh hidupmu? Mintalah kepada Bapamu yang janjinya teguh menyertai langkahmu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Oh, anugerah ilahi pun mengalirlah terus, tak berubah kasih-Nya. Bejanamu kan terisi oleh kuasa Roh Kudus, ya dan amin janji-Nya. Roh Kudus terus meluap di hatimu, karena Tuhan berpesan, bawalah bejanamu. Roh Kudus terus meluap di hatimu, pun dengan kuasa-Nya. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kami kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah, Terpujilah Tuhan. kini dan selamanya. Saudara, buka hatimu, buka hidupmu. Terimalah berkat. Kiranya kuasa dan penyertaan, kasih karunia dan damai sejahtera, sukacita dan kebahagiaan menyertai saudara sekalian, kini, sekarang, seterusnya, sampai sepanjang masa. Amin. Percaya